Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Safrudin. Iya. Apa kabar, Pak Yus? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak Yus. Ini ada cerita apa nih, Pak? Ada yang ingin kita diskusikan? Ada, Pak, saya ingin curhat sama Pak ini. Silakan, silakan, Pak, Ya, silakan. saya ada persoalan eh, saya di sekolah, Mm-mm. khususnya dalam proses pembelajaran, Pak Yus. Saya kan mengajar matematika, Pak Yus, kan. Heeh. Cuman ketika saya mengajar di kelas, anak-anak itu kurang memahami dan kurang semangat dia dalam proses belajar mengajar pada saat saya sampaikan materi matematika. Saya pun bingung kenapa anak-anak itu kurang bersemangat, kenapa anak-anak itu rendah pemahaman matematikanya. Padahal kan saya waktu mengajar itu dalam pemberian contoh, saya sampai sedetail mungkin saya jelaskan itu, langkah demi langkah, ya. Itu begitu, Pak. Tapi tetap saja anak-anak itu kurang bersemangat ya dalam belajar, sehingga berimbas kepada nilainya itu uh, rendah nilainya ketika saya buat evaluasi, baik itu ulangan harian maupun ulangan umum itu, Pak Is. Kira-kira kurang semangat anak-anak itu di mananya? Di materi apa, Pak? Seperti itu. Saya lihat hampir di semua materi, Pak Yus. Ya, apalagi mungkin materinya ada beberapa materi matematika itu yang agak emang tinggi penguasaan materinya, agak tinggi, agak lebih anak-anak itu diharapkan lebih pemahamannya lebih tinggi. Itu tapi yang materi yang biasa saja, mungkin yang tidak begitu sulit lah. Katakanlah materi tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, itu kan materi yang tidak begitu sulit. Tapi di bagian itu juga anak itu kurang bersemangat dan kemampuannya, mungkin kemampuan dasarnya yang belum kemampuan dasarnya rendah anak-anak itu. Nah, jadi ya itulah trik yang saya lakukan seperti itu tadi, saya menjelaskan materinya, kemudian saya berikan contoh, kemudian saya contoh itu langkah demi langkah sedetil mungkin saya jelaskan, tapi tetap saja anak-anak itu kurang bersemangat dalam belajarnya dan nilainya pun ya rendah, Pak Is. Oke. Dalam di saat pembelajaran, khususnya di materi penjumlahan tadi dan masalah bilangan tadi ya, metode apa yang Bapak gunakan di saat mengajar? Iya, saya biasanya menggunakan metode ceramah, Pak Yus. Saya awal-awalnya saya masuk ke kelas itu, Mhm. saya tulis judulnya, kemudian saya tulis definisinya. Misalnya bilangan bulat, saya tulis dulu bilangan bulat itu apa. Kemudian setelah saya tulis bilangan bulat sedikit, kemudian saya berikan beberapa contoh. Beberapa contoh saya berikan contoh, kemudian ya langsung saya jawab. Contoh langsung saya jawab, saya langkah demi langkah sampai hasilnya. Setelah saya tulis contohnya, kemudian saya suruh tulis anak-anak itu sekitar 15 menit lah, 15 menit sampai selesai dia menulis sampai contohnya, baru nanti saya jelaskan, Pak Yus. Eh, Pernah tidak Bapak mengaktifkan, maksudnya biar siswa yang menjawab soal seperti itu atau yang mengerjakan sampai selesai? Ya, ada memang ketika sudah saya jelaskan, ya kan seperti itu, Pak Yus, sudah saya jelaskan, kemudian saya tanya, Mhm. kira-kira sudah paham? Saya katanya seperti itu kan.
paham, anak-anak itu sangat mudah menjawab, paham Pak, sangat paham katanya kan. Saya tanya berulang-ulang itu, paham katanya. Jadi saya kasihlah ini. Pertama mungkin bukan saya kasih latihan, saya suruh maju. Ini siapa yang bisa, tolong maju ke depan ya. Saya buatlah contoh satu, kemudian anak itu. Itulah yang majunya itu yang memang bisa, yang itu aja. Yang 2-3 orang itu yang itu saja. Sementara yang memang tidak tahu sama sekali itu, ya tidak mau maju. Oke, selain metode ceramah tadi yang Bapak praktekkan ke anak-anak dalam hal materi penjumlahan dan bilangan, kira-kira ada nggak hal yang itu yang dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar? Metode apa yang cocok kira-kira? Ya, metode yang saya lakukan, memang ada beberapa yang saya coba. Ada modelnya, saya coba itu saya tulis soal, saya jawab sendiri, kemudian baru setelah itu saya jelaskan. Kemudian ada yang modelnya seperti ini juga pernah saya coba Pak Yus. Ada yang contoh soalnya saya buat contohnya, kemudian waktu menyelesaikan contoh soal, saya melakukan komunikasi dengan anak-anak. Sambil saya jelaskan saya tulis, sambil saya jelaskan saya tulis. Itu yang saya coba rubah ya. Ternyata juga tidak berubah dengan model yang seperti itu. Kalau pertamanya tadi kan saya tulis contoh soalnya itu sampai selesai baru saya jelaskan. Kemudian ada trik yang saya buat satu lagi, saya tulis contoh soal, saya jelaskan berbarengan dengan saya tanya ke anak-anak. Itu juga tidak berubah, Pak. Sama saja. Oke, dari metode ceramah dengan teknik memberikan soal, menurut Bapak nih, yang kira-kira dapat menyenangkan anak-anak seperti itu. Anak-anak itu lebih efektif, terus lebih bisa memahami materi yang Bapak ajarkan. Kira-kira ada nggak rencana maksudnya? Ini ke depan saya mau menerapkan ini. Ada nggak seperti itu? Rencananya ada Pak Yus, ada guru fisika Pak Yus ya, di sekolah saya. Saya lihat dia model mengajarnya itu ada dia buat kelompok. Saya lihat seperti itu, nampaknya dengan model berkelompok ini anak-anak itu aktif dalam kelompoknya. Anak-anak itu artinya terlibat semua, tidak pasif ya. Nah, itu yang saya lihat dari rekan guru ya, guru fisika. Saya lihat ini nampaknya ini model yang seperti ini akan saya coba ini. Mungkin bisa saya manfaatkan dalam pembelajaran matematika, Pak Yus. Menurut Bapak, bisa nggak diadopsi metode dari guru yang Bapak ceritakan tadi itu ke dalam materi yang Bapak ajarkan? Menurut Bapak? Iya, itulah saya lihat nampaknya bisa. Karena pun saya lihat matematika dengan fisika kan sama-sama eksat. Ya, nampaknya model yang seperti itu nampaknya akan lebih berhasil kalau memang saya mau melakukannya. Karena memang anak itu diberi masalah, kemudian anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kesannya seperti bermain ya, bermain dalam kelompoknya. Bukan bermain tidak ada arti, berarti bermain menyelesaikan masalah yang diberikan gurunya. Itu Pak Yus. Mungkin cara yang seperti itu rencana saya akan saya lakukan Pak Yus. Saya pembelajaran secara berkelompok Pak Yus. Oke. Saya rasa kalau Bapak ingin atau menerapkan, mengimplementasikan ide dari rekan yang Bapak lihat tadi itu luar biasa. Saya lihat, saya bisa dengar ya, karena akan lebih membuat, tadi kan Bapak membandingkan ya, anak tadi itu di pelajaran fisika semangat ya. Mungkin bisa diadopsi, bisa jadi anak-anak Bapak waktu Bapak ajarkan itu lebih semangat, lebih memahami materi yang Bapak ajarkan. Untuk menerapkan itu kira-kira daya dukung dibutuhkan nggak? Apa daya dukung yang perlu Bapak ini, maksudnya yang perlu Bapak miliki seperti itu? Yang mungkin daya dukung yang perlu saya, yang perlu
eh, karena mungkin yang saya lakukan ini modelnya model pembelajaran berkelompok, saya akan perlu juga nanti menampilkan pembelajaran yang inovasi. Saya lihat juga rekan saya itu dia memakai Infocus, Pak Yus. Dia ada dibuat slide PPT, kemudian ditampilkan video Oh iya. semuanya, kemudian ditampilkan gambar-gambar kan, ditampilkan gambar mengenai materi yang diajarkan. Nampaknya itu bisa merangsang siswa saya lihat, karena dilihat video itu, dilihat foto, Nah, anak itu bisa merangsang dia biar langsung tahu dia oh di kehidupan sehari-hari seperti ini rupanya materi tentang misalnya bilangan bulat ini oh materinya mengenai bilangan bulat ini ada dalam kehidupan sehari-hari yang saya lihat di rekan-rekan rekan yang guru fisika itu Pak Yusuf. Jadi mungkin yang perlu ya nah, saya perlu juga ya dukungnya ya media pembelajaran tentunya Pak Yus. Kemudian dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan semua, rekan-rekan sejawat, tentunya perlu dukungan yang sangat yang saya butuhkan supaya apa yang ingin saya lakukan ini dalam proses pembelajaran itu berjalan seperti itu Pak. oke. Saya rasa ide Bapak sudah luar biasa sekali ya. Mengadopsi metode, terus menggunakan media tadi ya, yang seperti rekan Bapak tadi di materinya. Jadi untuk komitmen Bapak ke depan gimana dalam hal terapkan metode ini? Itulah komitmen saya untuk selanjutnya saya akan mencoba mengadopsi model pembelajaran rekan sejawat tadi, model pembelajaran berkelompok, kemudian memakai pembelajaran yang inovasi, yang memakai teknologi, berupa Infokus, kemudian saya mencoba untuk membuat slide PPT yang bisa saya tampilkan ketika saya mengajar, dan tentunya ini akan terus-menerus saya lakukan. Terus-menerus saya lakukan. Kemudian ketika dalam pembelajaran, misalnya pembelajaran hari ini saya lakukan pembelajaran pertama, mungkin saya minta juga dukungan dari rekan sejawat untuk menilai. Menilai apa kira-kira dalam pembelajaran ini apa yang kurang. Nanti ke depannya kalau melakukan pembelajaran ke depannya saya akan berubah. Oh ini yang kurangnya ini akan saya perbaiki seperti itu Pak Yus. Artinya ini melakukan refleksi dari teman sejawat juga sehingga menjadi refleksi diri sendiri. Oke, refleksi sudah Bapak lakukan. Berarti sudah sempurna ya dari mulai metode, teknik. Nah, terus Bapak mengajarnya khusus kelas 8, kelas 7 atau 3 kelas seperti itu? Saya mengajar sekarang Pak Yus kelas 8 sama kelas 9 Pak Yus. Nah, itu. Oke. Berarti komitmen Bapak tadi juga diterapkan di kelas 8 dan kelas 7 ya? Terhadap metode-metode yang rencana seperti itu Pak Yus. Karena memang matematika ini saya lihat hampir semua kelas hampir semua kelas anak-anak itu kurang bersemangat ya dalam pelajaran. Mungkin itulah tadi Pak, karena metode yang saya ajarkan selama ini karena metode ceramah ya, jadi anak-anak bosan dia. Karena gurunya aja yang banyak berbicara sementara anaknya tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Nah, paling kalau kita beri kesempatan, oh siapa yang bisa, paling itu aja yang mau yang bisa. Sementara yang nggak bisa ya diam-diam saja itu Pak Yus. Itu saya rasa sudah bagus sekali Pak apa yang Bapak utarakan tadi. Insya Allah saya rasa tidak ada lagi beban ya. Anak-anak pun lebih efektif dalam menerima pembelajaran Bapak. Karena Bapak tadi kan telah bergeser dari metode yang monoton ceramah ke metode yang agak menyenangkan seperti itu. Buat kelompok, ditambah lagi media Infokus yang ada tampilan slide-nya. Oke, kira-kira apa lagi Pak yang ini? Yang lain Pak Yus, nampaknya tidak ada Pak Yus. Cuman itu aja masalah yang saya alami Pak Yus. Terima kasih Pak Yus ini atas waktunya.
atas waktunya. Saya telah menyelesaikan masalah saya. Ya, karena Terima kasih masalah. juga Pak telah mau berbagi. Ya. Ya, terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.